saya presentasi tentang perencanaan, mungkin kelompok akan presentasi tentang distribusi mungkin ya kelompok ya. Iya dokter. Iya dok. Jadi saya presentasi dulu ya. Yang hadir sudah cukup banyak atau belum yang banyak? Belum hadir, 27 orang ya jadi yang hadir ya. Kalau semuanya pakai satu device ya kadang ada juga yang pakai double. Oke. Jadi ini Permenkes tentang standar pelayanan farmasi. Kelihatannya belum slideshow juga ya. Padahal di laptop saya sudah slideshow, tapi saya lihat dari handphone belum. Ya udah, stop. Tapi nggak usah pakai slideshow aja, cuma nanti agak bergerak ini. Oke ya. Jadi perencanaan kebutuhan dalam standar pelayanan farmasi di rumah sakit ya, dalam perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu dan tepat pasien dan efisien ya, tepat pasien juga mestinya ya. Kemudian perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan. Metode perencanaan itu antara lain konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi antara keduanya. Ya, nanti kita bicarakan satu-satu. Kemudian pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, tentu saja menentukan prioritas, masing-masing rumah sakit mungkin berbeda prioritasnya. Kemudian sisa persediaan harus dihitung data pemakaian periode yang lalu untuk metode konsumsi ya, dan waktu tunggu pemesanan. Jadi dari pesan sampai datangnya si barang yang dipesan itu berapa waktu tunggunya atau disebut dengan lead time, dan juga adanya rencana pengembangan. Ya, kita mulai dengan metode konsumsi. Ya, metode konsumsi ini didasarkan atas analisis data konsumsi perbekalan farmasi periode sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Ya, langkah-langkahnya meliputi pertama langkah evaluasi ya, ada hal-hal yang harus dievaluasi tentu saja. Misalnya evaluasi rasionalitas pola pengobatan yang selama ini sudah diterapkan, kemudian evaluasi suplai obat periode lalu, evaluasi data stok, distribusi, dan penggunaan obat periode lalu, kemudian mengamankan kerusakan dan kehilangan. Yang kedua adalah langkah estimasi jumlah kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan perubahan populasi cakupan, pertama atau berkurang, perubahan pola morbiditas, sebenarnya ini pola itu ya, pola metode epidemiologi yang morbiditas itu. Kemudian perubahan fasilitas pelayanan, dan langkah berikutnya adalah penerapan perhitungannya. Nanti kita langsung ke itu aja ya. Ini sebenarnya semuanya ada di dalam rumus ya, rumus berikut. Di rumusnya adalah sebagai berikut. Kebutuhan per periode waktu, misalnya pesannya mau sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali ya, kebutuhan per periode waktu. Itu sama dengan kebutuhan rata-rata, misalnya 1 tahun ya, CA-nya per bulan, terus kalikan T-nya berapa bulan gitu. 12 ya kalau setahun ya, kalau misalnya 2 bulan ya T-nya berarti 2. Itu rata-ratanya per bulan berapa gitu. Ditambah safety stock, nanti safety stock itu kebutuhan selama masa tunggu tadi ya, lead time namanya. Jadi kalau misalnya letak rumah sakitnya jauh dari distributor gitu ya, itu berapa lama waktu tunggunya dari pesan sampai barangnya datang. Nah, itu selama waktu tunggu itu berapa stok yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan safety stock, kemudian dikurangi sisa stok yang ada di rumah sakit ya. Kita lihat contohnya. Ya, misalnya ini salah satu rumah sakit di Bengkulu yang berada di provinsi Bengkulu ya, yang berada di kota Bengkulu, itu membeli RL sebanyak 2.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Karena pabrik obat tidak ada di provinsi Bengkulu, sehingga harus pesan ke Jakarta ya, dengan lead time atau waktu tunggu 7 hari.
Sementara sisa stok yang ada di rumah sakit adalah 1.000 infus. Nah, harganya masing-masing itu 12.000 ya. Sekarang hitung berapa infus yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Kita lihat dulu safety stoknya. Jadi kan tadi waktu Itu kan tunggunya ada nih ya. rumusnya, ya baca lah. Ada itu. Lo dengerin makanya. Sebenarnya sekolah harusnya lo, bukan gue. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Belum, oke. Jadi lead time tadi kan 1 minggu ya, dari pesan sampai ke datangnya si infus ya, yang kita pesan karena ini letaknya di Bengkulu, sementara pesannya di Jakarta. Jadi selama 7 hari itu berapa yang dibutuhkan selama menunggu itu datang ya. Apa yang dibutuhkan ya caranya 7/30 kan kebutuhan sebulannya 2.000 ya. Jadi selama seminggu itu ya sepersekian ya, misalnya seminggu 1 bulan ke 5 minggu ya berarti 1/5-nya sekitar itu ya, 7/30 kan sekitar 1/5 ya. Kali 2.000, jadi sama dengan 467 gitu ya. Jadi karena pesannya ini setiap berapa lama sih ini tadi? Setiap 2 bulan ya. Jadi kebutuhan sebulan CA-nya, kebutuhan per periode waktu setiap bulannya itu 2.000 kali 2 karena misalnya tiap 2 bulan. Kemudian ditambah selama waktu tunggu itu butuh berapa ya? Yaitu 467 baru kita hitung. Dikurangi sisa stok yang ada di rumah sakit tadi kan masih ada 1.000 ya. Jadi kebutuhannya adalah atau barang yang harus dibeli banyaknya adalah 3.467. Seperti itu ya. Jadi berapa anggaran yang harus dikeluarkan ya dikalikan aja berapa tadi? 12.000 ya. Jadi ketemunya adalah 41 juta ya. Nah, metode ini ada kelebihan dan ada kekurangannya tentu saja. Kelebihannya ya kalau data konsumsinya akurat ya atau apa namanya pencatatannya, pelaporannya gitu itu metode paling mudah. Ini kalimatnya nggak bagus ya, apa namanya saya ambil dari satu buku, jadi saya nggak ini lagi, nggak koreksi lagi ya. Jadi kelebihannya data konsumsi akurat apa gitu ya. Kelebihannya ya kalau data konsumsi akurat, pelaporan dan catatan dan pelaporannya baik ya, ini adalah metode yang paling mudah. Tuh. Karena tidak membutuhkan data epidemiologi ya maupun standar pengobatan gitu. Apakah selama ini pengobatannya itu sudah sesuai dengan standar pengobatan atau tidak ya nggak dievaluasi ya, hanya kebutuhannya aja berapa ya selama ini. Apakah itu kemudian RL itu selama ini sudah sesuai belum sih gitu ya, belum nggak di ini. Kemudian ya itu juga metode paling mudah jika ya ini juga kalimat ini bukan kalimat tapi anak kalimat ya. Jadi kalau bikin tesis nanti jangan sampai bikin kalimat yang isinya hanya anak kalimat semua seperti kalimat ini. Jika data konsumsi tercatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan, maka ini juga metode yang paling cocok ya. Tapi ada juga kekurangannya. Ya kalau data konsumsinya itu sulit didapat ya nggak bisa ya kalau data konsumsi obat dan data jumlah pasien, jumlah kontak pasien itu sulit didapat ya bisa dipakai. Kemudian dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi tadi yang saya sebutkan ya. Kalau sesuai standar atau enggak, kalau tidak sesuai kita mau perbaiki agak susah ya. Gitu. Tidak dapat diandalkan jika terjadi kurang stok lebih dari 3 bulan. Obat yang berlebih, kurang stok atau stock out, obat yang berlebih atau stagnan, dan obat yang hilang. Kemudian pencatatan obat, pencatatan morbiditas ya, tidak diperlukan. Itu apa namanya? Jadi tidak mengikuti tren itu ya, tren epidemiologi. Itu nanti kalau ternyata kebutuhannya berbeda pada periode waktu berikutnya karena terjadi perubahan epidemiologi, maka itu tidak bisa diantisipasi dengan menggunakan metode tadi. Iya, metode berikutnya adalah metode epidemiologi. Ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Gitu. Langkah-langkahnya yaitu pertama,
kurang ya. Susun daftar masalah kesehatan atau penyakit yang terjadi, lakukan pengelompokan usia ya yang muda aja. Ini cuma pengelompokan usianya juga nomor 5 salah ya. Lansia maksudnya, lansia lebih dari 60 harusnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah prinsip pengelolaan harus sesederhana mungkin. Tentukan frekuensi penyakitnya per periode kita mau berapa itu ya, per periode waktu kita pesannya. Kemudian susun standar terapi rata-rata, standarnya itu adalah terapi yang ideal. Dengan metode data epidemiologi, estimasikan tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan. Contohnya misalnya untuk kasus diare. 90% kasus diare akan diberi oral rehidrasi. Ini oral dehidrasi ya, sama juga tulisannya. Oral rehidrasi, kemudian ada yang diberi secara intravena, ada yang mendapat anti amuba, metronidazol, ada yang mendapat antibiotik 10%-nya. Kemudian susun daftar obat yang dikuantifikasi. Ya misalnya contohnya, mana sih ini tadi? Rumusnya dulu ya mungkin ya, atau ini dulu. Tadi rumusnya sudah belum ya. Ya ini. Sama juga kita harus memperhatikan adanya safety stock-nya juga dan sisa stok. Ya. Kebutuhan per periode waktu yaitu perhitungan standar berdasarkan standar pengobatan ditambah tadi waktu tunggu ya, lama kebutuhan itu periode waktu sorry. Kemudian ditambah kebutuhan selama waktu tunggu ya, atau safety stock dikurangi sisa stok. Kita lihat contohnya. Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang sebagian besarnya adalah perkebunan, sehingga pasien gigitan ular di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak ya. Rumah sakit IN dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang. Standar pengobatannya sebagai berikut. Diberi antibisa ular 2 botol untuk 1 harinya, sementara diberikan terapi selama 3 hari. Kemudian ada asam tranexamat sehari 3 kali ya. Kemudian injeksi ketorolak dan juga injeksi cefotaxim. Nah sekarang obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 ya, jadi sisa stoknya hanya 1. Dengan pembelian setiap 1 bulan, setiap 1 bulan sekali ya. Waktu tunggunya sama 1 minggu dengan yang tadi ya. Jadi harga untuk 1 kali itu pengobatan 1 paket yang adalah 600.000. Jadi kita hitung kebutuhannya kalau setiap bulan ada 5 pasien, berapa kebutuhan antibisanya, berapa kebutuhan asam tranexamatnya, ketorolaknya ya, dan juga cefotaximnya itu berapa ya. Berdasarkan standar pengobatan dan 5 pasien tiap bulannya, karena kita pesannya juga tiap bulan ya. Jadi rata-rata standar pengobatan ini rata-rata kebutuhannya itu 30. Semua obat butuhnya 30 ya, kecuali sama sebenarnya tapi rata-rata 30. Kemudian dihitung ini kebutuhan per periode waktu dikalikan karena 1 bulan ya kalikan 1, kemudian ditambah ini safety stock-nya ya. Tadi kan waktu tunggunya 7 per 30 kali 30 ya, ini tambah karena sama 30 jadi hitungnya 7 dikurangi 1, tadi kan sisanya masih 1 ya di rumah sakit, jadi totalnya jadi 36, terus kalikan 600.000 tadi kan harganya ya, gitu ya. Itu tadi metode epidemiologi yang memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sekarang jam 7 kira jam 8. Kelebihannya adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, kemudian program-program yang baru dapat digunakan ya, kalau ada program baru asal ada standar pengobatannya bisa dihitung. Kemudian usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Ya, jadi selama ini kalau tidak sesuai standar pengobatan ya dikoreksi dengan menggunakan standar pengobatan, kemudian disediakan obatnya sesuai dengan standar pengobatan. Kekurangannya adalah memerlukan banyak waktu dan tenaga ya. Tenaga yang terampil juga ya, harus tenaga yang terampil. Data penyakit, kalau data penyakit itu sudah diperoleh secara pasti dan ada kemungkinan, kalau misalnya ada kemungkinan penyakit yang tidak termasuk dalam daftar, nah metode ini jadi nggak akurat ya.
memerlukan sistem catatan dan pelaporan yang baik maksudnya ya. Pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Maksudnya gimana ya, ini nomor berikutnya ini enggak jelas nih kekurangannya. Justru kalau pola preskripsinya nggak sama harus dibenerin ya, harus sesuai dengan standar terapi ya. Dan kebutuhan insidensi yang tidak terpenuhi ya, kalau ternyata tren itunya berubah ya, tren epidemiologinya berubah ya, itu tidak valid. Kemudian variasi obat kalau luas ya, jadi karena ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode, maka ada metode berikutnya yang memerlukan kombinasi dari kedua metode tadi. Yang metode kombinasi adalah menggabungkan ya antara kedua metode tadi. Metode kombinasi digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, dan perubahan pola persiapan, juga perubahan kebijakan pelayanan. Ya, jadi kita gabungkan ini, perhitungan berdasarkan standar pengobatan, kemudian kebutuhan rata-rata dalam satu waktu, kemudian lamanya, dan seperti biasa juga ditambahkan safety stock-nya. Contoh, rumah sakit YN setiap tahunnya selalu ada pasien DBD. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien. Penanganannya adalah sebagai berikut ya, menggunakan RL selama 5 hari. Kalau berdasarkan data konsumsi itu 5.000 per bulannya. Gitu. Nah, sementara lead time-nya adalah setengah bulan. Nah, sekarang hitung berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Gitu. Jadi per pasien itu butuhnya 3 botol per hari, sementara standarnya dari 5 hari, jadi kemudian ada 100 pasien, jadi 1.500 botol. Ya. Nah, ini sebenarnya per bulan ya, tadi di depan kalimatnya ini per tahun ya, padahal ininya per bulan, jadi harus samakan ini, terus 5.000 per bulan, kemudian banyaknya ininya fluktuasinya, perkiraannya itu ini ya 100 pasien. Kemudian dihitung lagi lead time-nya adalah 2 bulan, 2 minggu ya, jadi 15 hari per 30 kali dijumlah tuh 5.000 kali ditambah 1.500 ya, sama-sama per bulan. Jadi total safety stock-nya adalah 3.200 ya, kemudian dijumlahkan 5.000 plus 1.500, pesannya setiap bulan jadi kali 1, ditambah safety stock-nya 3.200, dikurangi sisanya tadi kan 5.000 ya, di mana tuh di rumah sakit masih ada. Jadi yang dipesan adalah 4.750. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Dok, mau nanya dong, Dok. Iya, silakan. Dok, aku mau nanya di antara yang ketiga yang yang metode ini yang paling memang bagus untuk kita aplikasikan di rumah sakit tuh tipe yang mana ya, Dok? Maksudnya yang lebih sering untuk dijalankan gitu, Dok? Tipe yang mana ya, masing-masing kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mungkin kombinasi ya mestinya ya. Jadi kebutuhan yang selama ini, tapi juga dengan mempertimbangkan tetap tren penyakit gitu, pola morbiditas. Saya sih begitu, tapi gimana kalau pengalaman di rumah sakit? Ada nggak yang mau sharing? Kalau aku sih jujur belum tahu sih, Dok, belum lihat di rumah sakitku seperti apa metodenya gitu. Jadi belum bisa dibandingin sih. Cuman dari penjelasan tadi dokter tadi, aku mau kira-kira tahu aja, Dok, kalau itu yang lebih bagus yang mana gitu sih, Dok, di antara yang ini 3 ini. Ya, di antara yang 3 itu ya. Nanti di belakang ada metode lain. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, ini ada metode lain ya. Jadi tidak hanya
tiga metode itu, tapi juga nanti harus mempertimbangkan adanya ini apa namanya yang disebut dengan analisis ABC ya. Analisis ABC, terus nanti ada analisis VEN. Jadi obat mana sih yang benar-benar vital ya, vital itu harus ada life saving gitu, mana obat yang esensial paling banyak dibutuhkan atau obat yang non esensial itu hanya untuk mendukung aja. Itu juga perlu diperhitungkan juga nanti. Nah, kita lanjutkan dulu ya, mungkin nanti jadi ada lagi analisis yang mempertimbangkan itu gitu. Nanti ABC itu berdasarkan ini jumlah investasi yang dibutuhkan gitu. Jadi A itu jumlah investasi, rumah sakit itu menginvestasikan 20 juta misalnya setiap bulan ya, let's say gitu. Jadi yang 80%-nya itu hanya untuk membeli obat A aja. 80% dari 20 juta itu berapa ya? 16 kan ya. 80% 20 juta ya. 16 jutanya itu hanya untuk obat kelompok A gitu. Nah, itu nanti terus kelompok obat kelompok A itu masuk kelompok obat yang vital tidak, yang life saving tidak gitu. Jadi kalau misalnya iya ya berarti kelompok A dan V itu nggak boleh kosong, harus ada. Kalau misalnya anggarannya nggak cukup ya yang dikurangi yang kelompok apa tadi VN non esensial ya, dan non esensial dia yang C itu NC. Nah nanti kita lihat di belakang ya. Jadi tadi yang metode-metode tadi mungkin yang paling sederhana gitu. Kalau misalnya kita belum mengenal metode lain gitu Bu ya. Sementara jawaban saya seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Kalau belum ada kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini kita lanjutkan dengan analisis ABC atau Pareto analisis ya. Jadi Pareto itu mungkin juga Anda pernah mendengar ya Pareto itu di kuliah problem solving mungkin ya, ada nggak? Ada ya kalau kuliah problem solving ini kan Pareto ini termasuk ke itu loh apa ya, metode apa ya, pemecahan masalah itu, metode pemecahan masalah ya, metode pemecahan masalah ya. Jadi dengan melakukan apa perubahan terhadap 20% nanti 80% masalah akan teratasi ya. Itu yang prinsip 80-20 loh. Jadi pertama kali dikembangkan oleh yang namanya Vilfredo Pareto, itu orang mana tuh? Karena dia meyakini bahwa 80% jumlah uang yang beredar di Italia adalah hanya dimiliki oleh 20 orang, 20%, sorry. Jadi 80% uang tuh yang beredar di Indonesia, sebenarnya itu yang dimiliki oleh 20% orang ya. Ini di mana-mana begitu ya. Di dunia mungkin juga seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan hukum Pareto. Nah, dalam manajemen inventory, hukum Pareto ini kemudian diaplikasikan menjadi metode analisis ABC. Jadi prinsipnya seperti itu. Ada diklasifikasikan menjadi 3 jenis, berdasarkan volume tahunan maupun berdasarkan nilai investasinya. Jadi misalnya ini kelompok A ya, kelompok A adalah persediaan yang jumlah uangnya per tahun itu tinggi, 60-90%. Tapi volumenya biasanya kecil, berarti obatnya mahal ya. Kemudian yang butir B itu hanya sekitar 20-30%, sementara yang C hanya sekitar 10-20%. Tapi volumenya besar. Nah kita lihat contohnya ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini pada suatu rumah sakit ya misalnya ya. Ada sampai menamat, nitromisin, tambutol dan seterusnya. Ini mana yang termasuk ke dalam kelompok A, mana yang kelompok B, mana yang kelompok C? Caranya gimana? Hitungnya. Misalnya sampai menamat ada 720 box ya. Per boxnya ada 100 tablet ya. Harganya 32.000 ya. Nah, kita hitung ya masing-masing obat ini dihitung jumlah investasinya. Tadi kan saya contoh sampai namat ya. 32.000 kali 720. Ya satu boxnya 32.000. Jadi nilai investasinya ada 23 juta ya. Kita urutkan atau kita ingin semua ya, nggak usah urut dulu seperti ini semuanya. Masing-masing nilainya segini dari asam fenamat, erythromycin. Yang paling tinggi adalah amoxicillin ya, kelihatan ya, 52 juta. 52 juta yaitu. Nah kita gimana cara mengelompokkan ini A, ini B, ini C? Ini 52
yang nilai tertingginya mana, N yang paling tingginya, kemudian yang paling kecilnya, yang mana ya? Tadi mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah dibenclamide ya. Ya, dibenclamide. Nah, itu jadi N terbesar dan N terkecil. Ini, ya, 1,75% dan 30,6%. Ya, itu dijumlah, kemudian dibagi 3. Ketemunya adalah 10,8. Ya. Nah, ini masing-masing klasifikasinya ya. Jadi kalau apa namanya C itu yang terendahnya 1,75 ya, tadi ya 1,75 kan dibenclamide, ditambah range-nya 10,8 ini. Yang 10,8 itu hasilkan oleh N terkecil dan terbesar dibagi 3. Itu. Jadi range-nya adalah 1,75 sampai 12,5, range klasifikasi C. Tidak ada suaranya. Kemudian klasifikasi B juga seperti itu, ya, tengah-tengahnya di 12,5 ditambah 10,8, kemudian yang A adalah 23,3 ditambah 10,8, seperti itu. Jadi tadi misalnya sampai nama tadi berapa sih? 13,4. 13,4 tuh masuk ke range yang mana? Yang B kan ya? Itu range 12,5 sampai 23,3. Itu yang sampai nama. Seterusnya diklasifikasikan ABC-nya berdasarkan ini klasifikasi ini. Seperti itu. Kemudian itu ABC. Nah, sekarang kita analisis VEN. Jadi definisi obat yang vital adalah obat yang harus ada karena untuk itu ya, penyakitnya bisa menyebabkan kematian ya, gitu. Sementara yang esensial itu obat yang paling banyak digunakan, yang banyak diminta dalam suatu daerah atau suatu rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit berbeda ya. Misalnya rumah sakit cancer Darmais dengan rumah sakit jantung harapan kita itu berbeda ya, obat vital maupun esensialnya. Dan non esensialnya juga berbeda. Obat-obat pelengkap itu non esensial. Ya. Kemudian kita gabungkan ya dua-duanya. Kita gabungkan. Penggunaan obat sistem VN dapat digunakan untuk ya ini VN dulu ya. Vital esensial dan non esensial. Ya. Itu untuk penyusunan rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok vital, diusahakan tidak boleh terjadi kekosongan. Ya. Kemudian untuk menyusun VN ditentukan terlebih dahulu kriteria VN. Nanti ini bisa melibatkan dokter-dokter yang ada, kemudian komite medik, kemudian juga itu ya farmasi ya. Nanti ada kuesioner untuk menentukan mana yang vital, esensial dan esensial di rata-rata yang dari skor itu. Nanti di belakang ada ininya, ada apa namanya contohnya ya. Nah, kalau menyusun VN, menyusun kriteria dulu, kemudian menyediakan data pola penyakit dan standar pengobatannya. Ya, ini kemudian untuk lebih akurat lagi dikombinasikan ya antara ABC dengan VN. Gitu. Jenis obat yang termasuk kelompok A adalah benar-benar yang diperlukan untuk menangani penyakit terbanyak dan obat tersebut harusnya masuk dalam ini kriteria E dan V ya. Jadi yang kelompok A tadi yang berapa persen? Ya sampai 80% ya. Itunya apa namanya? Investasinya itu sebaiknya seharusnya itu adalah obat-obatan yang masuk kelompok vital dan esensial. Gitu. Sementara obat yang masuk kategori non esensial harusnya masuk kategori C. Gitu. Metode kombinasi ini digunakan untuk menetapkan prioritas pengadaan obat di mana anggaran yang ada tidak sesuai kebutuhan. Tadi misalnya 20 juta itu nggak cukup tuh kalau membeli semua ini obat yang dibutuhkan ya misalnya dalam keadaan seperti itu berarti yang harus dikurangi yang mana dulu? Obat yang masuk kelompok
N dan C ya, non esensial dan kelompok C. Kemudian kalau masih belum cukup juga ya N dan B, NB. Gitu. Seperti itu. Yang A dan V, A dan E itu sebaiknya jangan sampai terjadi kekosongan. Ya. Seperti itu ya. Nanti kemudian ada lagi, setelah itu ada lagi analisis indeks kritis. Tuh, jadi semuanya diperhitungkan ya, baik nilai pakai, nilai investasi maupun indeks kritisnya. Indeks kritis tadi ya, PN tadi. Jadi ini kita terakhir ya, metode yang terakhir tapi agak panjang ya ini. Pertama menghitung nilai pakai dulu, menghitung total pemakaian obat, ini jumlah obatnya. A adalah 70% dari keseluruhan pemakaian obat, B itu 20%, dan C itu 10%. Sementara kalau yang ada nilai investasi ya, nilai investasi tadi ya, yang dikalikan berapa harganya ya, dan kebutuhannya berapa. Ini juga seperti itu, 70, 20, 10, ini harusnya yang itu 10. Kemudian menentukan nilai kritis obat. Ya, sebentar ada yang ketok-ketok kucing. Ya, kemudian nilai kritis ini yang menentukan tadi ya dokter-dokter spesialis atau dokter-dokter yang praktek di suatu rumah sakit gitu. Nanti ada kuesionernya. Nah, tiga itu nanti digabungkan, ada rumusnya. Nanti dari hasil perhitungan tiga kriteria tadi kita klasifikasikan lagi menjadi ABC lagi tuh. Gitu ya. Kita langsung aja ke contohnya mungkin ya biar bingung ya. Oh, ini contoh. Ini sama sih XYZ ya, XYZ vital itu tidak boleh terjadi kekosongan, yaitu esensial boleh kosong tapi hanya ditolerir kurang dari 2 kali 24 jam ya, 48 jam. Sementara Z itu dapat ditolerir lebih dari 48 jam. Ya. Ini nilai indeks kritisnya, rumusnya seperti ini, nilai pakai, nilai investasi, ditambah 2 kali nilai kritis. Ya, kita langsung ke contohnya obat-obatan seperti tadi di daftar yang tadi itu, asampufenol dan sebagainya. Ya, ini lebih kecil lagi nih, biar nggak kebanyakan. Ini jumlahnya dulu ya, dan harganya. Pertama kan tadi nilai pakainya ya, nilai pakainya. Tuh. Ini apa namanya? Di sana tadi pakainya persen, tapi di sini pakainya persen kumulatif ya. Persen kumulatif itu gimana? Persen kumulatif itu seperti ini, nanti dilihat di belakang ya. Ini. Jadi tapi ini nolnya dia itu tuh ketinggalan 2 ya. Jadi kalau dilihat yang sebelumnya ya. Dilihat yang daftar sebelumnya. Jadinya agak membingungkan ya, salah ini dia. Hitungnya. Apa namanya menulisnya? 54 itu 549 ya. Itu sebenarnya ada nol-nolnya. Mana sih ininya mau di buku itu? Ya. Jadi pemakaiannya itu 64%, 64% kalau kumulatifnya yang pertama ya. Kemudian kalau ampicillin itu 64 tambah 24. Itu persen kumulatifnya. Jadi seperti itu ya, yang kumulatifnya ini tadi kriteria ini 70 itu adalah nilainya 3, yang 70 sampai 90 itu 2, yang lebih dari 90 adalah 1. Tapi berdasarkan ini persen kumulatif ya, persen kumulatif itu persennya sendiri ditambah dengan yang sebelumnya. Gitu. Ini jadi semuanya ini ditulis nilai pakainya seperti ini 321 ya. Jadi sudah punya nilai pakai ya. Nanti kan tadi rumusnya kan nilai pakai atau nilai investasi tambah 2 kali indeks kritis. Kemudian nilai investasinya juga sama, dihitung seperti itu juga, dihitung uangnya ya. Kalau tadi kan jumlah obatnya ya, tabletnya seperti itu. Ini harganya ya.
ampicillin ya 20,532 kalikan harga satuannya, kemudian ada total harganya, itu persentase biayanya sekian. Kemudian investasinya, ini yang sampai 70% kan nilainya 3 ya. Kemudian ini 69 tambah, kalau yang OBH itu 69 ditambah 17, OBH-nya sendiri 17, tapi kumulatifnya 86. Ini nilai investasinya 2. Seperti itu ya. Jadi ini udah ada kan nilai apa namanya investasinya, ya, ditambahkan dengan nilai pakainya. Kemudian terakhir adalah indeks kritisnya. Indeks kritisnya kita ambil dari mana? Dari kuesioner yang dibagikan kepada dokter-dokter ya. Dari dokter, komite medik, farmasi dan sebagainya. Nah, di apa namanya? Di kuesioner itu isinya apa? Jadi masing-masing obat tuh diurutkan dulu daftarnya ya. Kemudian di situ nanti dokter-dokter itu memberikan skor. Ya. X tadi yang vital 3, kemudian Y yang esensial itu nilainya 2, Z 1 ya, atau kalau dengan dipakai ya 0. Nah, kita lihat apa ini nanti dijumlah nih contoh seperti ini. Kemudian di rata-rata. Ya, misalnya ampicillin menurut dokter P nilainya 3. Apa? 3 tadi. Vital ya. Menurut dokter O juga demikian, tapi menurut dokter L nilainya 2. 2 berarti apa? 2 berarti esensial, Dok. Iya benar, esensial. Ya. Ini kan berarti menurut 4 dokter beda ya. Beda-beda nih. Jadi tapi di dokter jadi 275 gitu. Ya. Nah, sekarang masukkan ini tadi ampicillin tadi nilai investasinya berapa? 3. Nilai pakainya juga 3 misalnya ya. Ditambah 2 kali nilai kritisnya ini, 2,75 kali 2. Gitu. Oke. Terus ya jadi total ampicillin itu ini, nilai pakainya dia 2 ya ternyata ya. NIK-nya dari 10,5. Sementara OBH 8. Vitamin C cuma 5 NIK-nya karena dia nilai pakai, nilai investasinya sama-sama 1, kemudian indeks kritisnya cuma 1,5. Jadi ada yang menilai itu adalah obat non esensial, tapi ada juga dokter yang menilai esensial ya, makanya 1,5 bukan 1 ya. Seperti itu. Jadi NIK-nya untuk vitamin C 5. Nah, dari NIK ini digolongkan lagi tuh, NIK-nya itu jadi ABC lagi. A itu NIK-nya 9,5 sampai 12, B sekian, C sekian. Jadi masing-masing obat akhirnya punya ABC indeks kritis. Gitu. Nilai indeks kritis yang tinggi menandakan bahwa persediaan ini adalah persediaan yang kritis bagi setiap pemakainya ya, atau kritis bagi 1 atau 2 pemakai, tetapi juga merupakan apa namanya mempunyai nilai investasi dan turnover yang tinggi seperti itu. A ya, kelompok A. Nah, terus gimana caranya untuk biar lebih efisien ya? Nanti ada lagi yang disebut dengan EOQ, itu Economic Order Quantity. Jadi berapa banyak sih yang harus diorder, dipesan, yang paling ekonomis, jumlah paling ekonomis untuk pemesanan. Jadi untuk kelompok A misalnya ya, itu biasanya dikendalikan dengan seperti tadi order quantity ini, OQ dan ROP, nanti dibahas pembahasan yang lain aja ya. Sekarang cukup dulu sampai sekian, nanti kalau Bu Eka belum lagi, saya akan bahas ini, OQ dan ROP. Dengan menentukan kemungkinan atau peramalan dari perhitungan permintaan persediaan. Gitu. Kemungkinan itu ya, apa permintaan indeks kritis tapi ya, itu dikendalikan dengan menggunakan EOQ, Economic Order Quantity, tetapi ROP-nya biasanya sudah diperkirakan. Kemudian kelompok C biasanya dikendalikan dengan standarisasi persediaan dengan mengacu pada EOQ dan ROP. Ya, seperti itu. Itu untuk ABC indeks kritis. Ya, mungkin itu dulu dari saya untuk malam ini. Silakan kelompok berapa? 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 mungkin ya. Presentasi tentang apa? Distribusi ya mungkin. Nanti setelah itu kita diskusi. Ya.
kelompok 2 sudah hadir? Siap, Bu. Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Yang akan mempresentasikan dari kelompok 2, Pak Ican, Bu. Mungkin Pak Peter, saya bisa dijadikan co-host untuk screen. Terima kasih. Kita jadi co-host dulu, Pak Peter. Pak Peter, izin Pak Peter, kita jadi co-host. Halo Pak Peter. Atau Mbak Faradiba? Bu Faradiba mungkin Bu. Kayaknya co-host nggak bisa membuat jadi co-host deh. Harus host. Iya, aku nggak bisa jadiin. Oh, nggak bisa ya? Di setting multiple atau gimana gitu ya biasanya ya kalau kelas lain itu? Oh, udah tuh Bu Faradiba sudah co-host. Terus siapa lagi yang mau jadiin itu? Saya Fairah Dihan, Bu. Oh, Bu Fairah ya, ini belum jadiin co-host ya. Atau saya dihapus aja dari co-host, sorry. Saya dihapus aja dari co-host, diganti orang lain, ganti Bu Fairah. Harus Pak Peter, Dok, yang ininya yang apa ya? Iya, ya. Yang bisa mau itu ya. Pak Peter, Ya. monitor. Iya, maaf nggak begitu kedengeran ada suara hewan. Saya jadiin co-host Pak Peter. Ditunggu sebentar ya, Dok ya. Silakan Dok, sudah. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Bentar lagi dicari. Bentar. Sudah berhasil belum? Sudah berhasil dijadikan co-host. Sudah ya, Bu Farah, udah ya. Udah, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama terima kasih Bu Dr. Lili dan teman-teman angkatan 33C. Saya Muhammad Ihsan akan mempresentasikan, memaparkan tugas kelompok
dari kelompok 2, distribusi logistik farmasi. Kami ada 8 orang dalam satu kelompok. Ibu Farah, Ibu Aminah, Ibu Citra, Ibu Dinia, Ibu Mutmainah, Ibu Leoni, Muhammad Ihsan, dan Ibu Rizka Septiar. Next. Pendahuluan pelayanan farmasi di rumah sakit menurut PMK nomor 72 Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu meliputi pengelolaan kesediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 kegiatan. Pertama, manajerial dan farmasi klinis. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, baik sarana maupun prasarana. Dalam pengelolaan farmasi, bentuk pengelolaan sediaan farmasi ada 9, pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, pengendalian, dan ke-9 pencatatan dan pelaporan. Dan yang kami akan paparin di sini adalah yang lebih khusus ke dalam bentuk kedistribusian obat. Pengertian pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk layanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Next. Ada beberapa tujuan. Pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya adalah menyediakan dan menyiapkan serta menyalurkan perbekalan farmasi pada pasien atau unit pelayanan secara tepat dan aman. Tujuan khusus yang pertama, memperkecil kesalahan dalam pemberian sediaan farmasi dan alat kesehatan farmasi. 2, mengamankan perjalanan perbekalan farmasi sampai kepada pasien. 3, menjaga dan mengawasi mutu perbekalan farmasi. 4, mengurangi pemborosan atau penyalahgunaan. 5, mendaya gunakan tenaga farmasi. Dan 6, menjalin kerjasama antar tenaga farmasi, dokter, perawat, dan semua personel yang terkait di rumah sakit. Sistem distribusi. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara, ada 4 caranya, individual prescribing, unit dose, floor stock, kombinasi. Nah, inilah yang akan nanti dibahas oleh kelompok kami. Adapun beberapa keuntungan dan kerugiannya. Pertama, individual prescribing. Keuntungan dari individual prescribing, semua resep atau pesanan obat individu dapat di-screening oleh apoteker. Ada kesempatan berinteraksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan penderita. Memungkinkan pengendalian yang lebih dekat terhadap perbekalan farmasi yang dikelola. Proses penagihan biaya obat menjadi lebih mudah. Nah, namun ada juga kerugiannya. Pertama, berpotensi terlambatnya sediaan obat sampai ke ruang penderita, terutama bila pelayanannya secara sentralisasi. Jumlah kebutuhan personil farmasi meningkat, jumlah sumber daya manusianya berarti. Menyita waktu perawat untuk menyiapkan obat tiap pasien pada saat konsumsi obat. Berpotensi terjadi kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada saat penyiapan konsumsi. Nah, lalu sistem unit dosis
Mempunyai keuntungan, pasien menerima pelayanan farmasi 24 jam sehari dan pasien hanya membayar obat yang dikonsumsi saja. Perawat tinggal menyerahkan obat yang sudah disiapkan oleh IFRS dalam kemasan untuk sekali konsumsi. Kesalahan obat dapat diminimalisir karena resep atau order obat di-screening oleh apoteker dan petugas menyerahkan obat kepada pasien dapat melakukan pengecekan ulang sebelum obat diserahkan. Tidak terjadi duplikasi permintaan obat yang berlebihan. Menghindari kerugian biaya obat yang tidak terbayar oleh pasien. Menghindari pencurian dan pemborosan obat. Kekurangannya, jumlah kebutuhan personel IFRS meningkat. Menyita waktu petugas kefarmasian untuk menyiapkan obat tiap pasien pada saat konsumsi obat. Menambah biaya obat kemas obat. Dibutuhkan modal kerja besar. Dan terakhir dibutuhkan pengetahuan farmasi klinik yang baik. Nah, untuk floor stock mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya obat yang diperlukan segera tersedia bagi penderita. Pengembalian obat yang tidak terpakai ke IFRS dapat diminimalisir. Penyalinan kembali order obat dapat diminimalisir. Jumlah personel IFRS yang diperlukan lebih efisien. Kerugiannya potensi kesalahan obat karena order obat tidak di-screening oleh apoteker. Penyiapan dan pemberian obat dilakukan oleh perawat saja sehingga tidak ada double check atau pemeriksaan ulang. Potensi pengendalian persediaan dan mutu yang kurang diperhatikan perawat. Banyaknya obat yang rusak dapat menyebabkan kerugian. Ada resiko bahaya karena kerusakan obat. Sangat berisiko terjadinya pencurian obat. Perawat memiliki tugas ganda, yaitu menangani pasien dan mengawasi obat. Hal ini dapat merugikan fokus perawat terhadap pasien. Nah, ini alur atau pendistribusian logistik farmasi rumah sakit X. Rawat jalan lebih diarahkan ke individual prescribing. Rawat inap dengan individual prescribing Pak Ihsan, Chris ya? Iya ya, itu ya berhenti ya. Chris ya. Iya. Sinyal. Pak Peter bisa di... udah. Yang dari Durian Sawit sepertinya Chris. Pak Peter bisa, Mbak Vera, Chris ya, Pak? Kenapa? Tadi Mbak Vera, Chris. Oh, freeze ya? Ya. Iya, hilang. Lanjut lagi, Bu, lanjut. Masih bisa? Belum Bisa, bisa. bisa Mbak Vera. Bisa ya? Oke. Jadi untuk rawat inapnya, Bu, tetap Mbak Vera, belum selesai kan paparannya ya kalau nggak salah? Paparannya sudah selesai, Bu? belum. Iya, diteruskan aja. Share screen Oh, lagi, ini Bu. saya bentar. Pakai punya aku aja apa ya? Pak Peter Ya udah, bisa coba. jadiin Ini saya co-host. lagi lemot ya. Bisa jadiin saya co-host. Apa Cam? Sana aja. Sebentar ya. Jadi Bu, maaf, memang WiFi di tempat kami lagi agak bermasalah. Tadi sampai halaman Kita berapa coba ya? sampai halaman 11, Dok, cerita. Oke. Distribusi Ya, ya. alur. Bang, itu ada temennya Alang tadi. Sebentar.
Sudah terlihat. Jadi untuk rawat inap tetap alur prosesnya adalah secara individual prescribing khususnya untuk pasiennya. Nanti cara pemberiannya itu ada sistem UDD, Bu. Kita tidak pakai UDD tetapi kita pakainya one day dose dispensing. Jadi per hari. Bukan yang unit dose, Bu. Karena itu membutuhkan tenaga yang banyak. Dan juga dengan floor stock. Nah, ini ini alur proses individual prescribing rawat inapnya. Kita semua di sini sudah dengan e-medical record, di mana dokter mengisi CPPT dan mengisi melalui sistem rawat inap ini. Di situ ada persepan. Jadi kita persepannya melalui EMR-nya dokter, e-medical record-nya dokter. Di situ diisi, lalu melalui Sirani nanti dari e-farmasi akan melihat nama pasien yang diberi obat, lalu untuk ODD-nya diberikannya oleh ditanda-tandainya oleh farmasi, petugas farmasi. Itu contohnya ada yang untuk oral dan ada yang untuk injeksi. Next, Dok. Ini Dokter Citra. Sebentar, kenapa? Lanjut, Dok. Lanjut, Dok. Oke, yang untuk yang rawat jalan, Sebentar, sistemnya Dok. juga. Kayaknya error lagi. Sebentar ya. Saya buka dulu. Ya, paling nggak usah slideshow ya, tadi saya juga slideshow jadi error, jadi cuman desain aja terus ini aja pindah-pindah itu kan. Ini nggak tahu ya, apa mungkin banyak yang lagi bermasalah ya, Bu ya? Tahu juga. Sudah. Nah, paling ini aja paling. Oke. Baik, Bu, saya lanjutkan ya, Bu. Untuk rawat jalan tetap pemberian resepannya dengan individual prescribing, Bu. Jadi e-medical record yang digunakan itu berbeda dengan yang ada di rawat inap, menggunakan e-klinik, lalu dilakukan persiapan sama seperti rawat inap dan langsung diberikan setelah di-input, kita akan teman-teman yang ada di farmasi bisa melihat persiapan obat apa yang dibutuhkan. Jadi di dalam persiapan dokter itu benar-benar database-nya obat dan dosis-dosisnya juga ada di situ, Bu. Jadi langsung dibuat di situ. Nanti farmasi langsung bisa melihat dan langsung menyiapkan dan langsung diserahkan kepada pasien. Lanjut, Dok. Lalu untuk yang ini udah, lanjut yang floor stock. Floor stock ini menggunakan sistem yang lain lagi. Ada permintaan obat yang dimulai dari permintaan obat dari teman-teman ruangan, Bu. Jadi kita ada setiap ruangan itu ada seperti depo farmasinya. Dan di situ mereka akan membuat permintaan sesuai dengan obat-obat yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam floor stock. Biasanya ini obat-obat yang untuk floor stock ini adalah obat-obat yang urgensi dan emergensi, Bu. Dan ada juga beberapa BHP. Di sini kita pakai floor stock, lalu nanti ruangan meminta, dia akan melihat stok minimal. Kalau sudah mengurangi dari stok minimal, mereka harus mengamprah lagi ke gudang farmasi, dan nanti oleh gudang farmasi akan dilihat permintaannya, lalu dia akan melalui sistem itu akan dikirim ke ruangan bersamaan, nanti barang-barangnya diantar. Nah, nanti di ruangan akan melihat stoknya di situ, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadinya saya akan memutarkan video alur persiapan pasien rawat jalan, cuman nih wifi-nya kayaknya kurang bagus, Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu video di Duren Sawit atau gimana? Iya Bu, di Duren Sawit Bu. Tadi kan saya bilangnya rumah Duren sakit Sawit X, ya? Bu. Ketahuan dong Oh, Bu. rumah sakit X, oke. Ya ada rumah sakit X itu apa namanya ada videonya nggak jadi? Saya Duren Sawit. Maunya sih di Video. Bu, cuman wifi saya kok lagi jelek ya Bu. Nggak terlalu sih sebenarnya dari tadi kayaknya cukup lancar kok Bu Vera, bisa diputar aja kalau ada. Baik Bu, saya coba ya Bu. Saya coba Ya. lagi nih tempat saya. Iya Bu, di Duren Sawit Bu. Udah tadi itu risetnya. Saya coba. Ya, tinggal suaranya kali ya, nggak ada suaranya memang ya. Ya. Ini anamnesa dari jadi gini Bu, melalui perawat dulu mereka mengisi pemeriksaan yang CPPT-nya perawat untuk rawat jalan melalui sistemnya perawat juga. Lalu ini dokternya dengan konsultasi rawat jalan. Ini sistem sebelah kanannya di atas nih sistem yang sedang digunakan oleh dokter. Di sini CPPT-nya ada di sistem tersebut. Nah, setelah dia mendapatkan antrian, setelah mendapatkan resep, yang langsung ke farmasi, dia langsung mengambil antrian farmasi Bu, karena kan nggak semua yang dari dokter langsung ke farmasi, sehingga jadi farmasinya itu mana yang dulu masuk ke farmasi orangnya, itu baru akan dilihat di sistemnya untuk disiapkan obatnya, diberikan obatnya, disiapkan dan diberikan obatnya. Nah, ini langsung pengambilan di farmasinya. Oke, ini rawat jalan dengan resep tunggal ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, boleh atau sharing aja di rumah sakit masing-masing. Mungkin apa namanya istilah yang perlu diklarifikasi ya tentang depo obat dengan floor stock. Jadi depo itu adalah yang disebut dengan desentralisasi, itu harus pakai depo gitu. Tapi kalau floor stock itu belum tentu desentralisasi, bisa juga sebenarnya sistemnya sentralisasi tapi ada floor stocknya. Gitu. Nah kalau di Duren Sawit itu pakai yang mana? Sentralisasi atau desentralisasi? Dia desentralisasinya ke ruangan-ruangan itu Bu. Jadi bukannya desentralisasi tapi didesentralisasi ke ruangan-ruangan, pengirimannya dengan floor stock. Oke, jadi di ruangan itu nggak ada petugas farmasi ya? Adanya hanya floor stock aja ya, floor stock. Ya, floor stock. Oh iya, berarti punya floor stock. Berarti floor stock itu hanya dikelola oleh perawat. Ya. Floor stock. Ya, ya. Jadi sistemnya masih sentralisasi tapi pakai floor stock ya. Jadi dikelola oleh perawat di masing-masing itu ya. Kalau dikelola oleh perawat itu namanya floor stock. Kalau depo itu dikelola oleh farmasi juga gitu. Kalau depo itu ada apotek lagi jadi apotek pusat ada, kemudian apotek di ruang rawat inap ada, misalnya di UGD ada, Oh itu petugas farmasi ya Bu? Itu farmasi. Kalau depo itu harus farmasi yang bertanggung jawab. Tapi kalau floor stock itu perawat aja yang bertanggung jawab. Ya, berarti kita ada dua Bu di sini Bu. Jadi ada di ada depo di gedung baru sama gedung lama. Ada depo. Ya, berarti seperti itu. Berarti ada desentralisasi, ada floor stock juga ya? Ya. Ya, oke. Ya, jadi biasanya yang floor stock itu yang obat yang urgent untuk emergensi sama ini ya, apa namanya tuh? Urgensi. Kayak antiseptik itu paling ya itu floor stock sih. Ya, Misalnya ini
di ruangan ini berapa antiseptiknya dibutuhkan sebulan, misalnya 10 liter atau 5 liter, ya udah dikasih ke perawat, di perawat satu floor stop. Ya. Tapi kalau depo, yang ada depo-depo itu desentralisasi ya. Ya. Oke. Jadi seperti juga RSCM tuh pakainya juga dua-duanya. Jadi ada depo-depo, tapi ada juga ruangan tertentu yang pakai floor stop gitu. Ya, karena mungkin termasuk besar juga ya Bu, Duren Sawit ya. kalau depo itu bukan masuknya ke penyimpanan ya Bu ya? Gimana ya Bu? Yang mana? Kalau yang depo. Penyimpanan. Kan tadi kan ada sistemnya kan ada Depo. 4 Bu. Kan ada sistemnya ada 4 tadi yang untuk pendistribusian. Individual prescribing, terus ada floor stock, ada UDD, terus ada kombinasi. Artinya kalau di rumah sakit yang tadi saya coba sampaikan adalah ODD dan floor stock gitu. Nah, iya semua tadi resep tunggal yang di lewat jalan kan resep tunggal kan. Tadi yang di video. Kemudian yang UDD kan tadi di Duren Sawit pakainya 1 hari. Emang UDD biasanya 1 hari benar. Ya, 1 hari. Bukan UDD ya Bu ya? Kenapa? Bukannya kalau yang diminta oleh akreditasi itu unit. Jadi artinya setiap waktu disampaikan ya Bu. Sementara kalau kita sehari. Hari iya. Berdasarkan ini sih kemarin sharing-sharing itu 1 hari. Yang di video saya yang video di Brasil itu juga kan 1 hari tuh. Iya. Kalau per unit nggak mungkin Bu. Iya, masa setiap kali itu disiapkan biasanya 1 hari sih. Iya. Iya Bu, izin Bu menambahkan. Kemarin di Hermina juga begitu sih. Tapi kalau di rumah sakit, silakan. Kalau di rumah sakit aku sih Bu, kita pakainya UDD ya, memang. Kita pakainya yang unit dose. Jadi emang setiap kali nanti kakak farmasinya akan naik di shift yang pagi. Kalau emang dari pagi akan ngasih pagi gitu. Karena soalnya kita bermasalah nanti soalnya di retur obatnya gitu. Jadi terlalu banyak waktu pas di SO itu. Akhirnya kita mencoba untuk memakai UDD. Tapi hanya dicoba di 1 ruangan dulu, ruang rawat inap sih Bu gitu. Belum kita coba di ICU dan emang ruang-ruang perawatan khusus gitu. Jadi kita pakai UDD. Jadi setiap itu kakak farmasinya mereka akan naik ke ruangan, nanti akan cross check sama perawatnya gitu. Ini obat mana yang dikasih. Jadi yang dikasih memang dari farmasinya gitu. Baru itu dikasih. Jadi berapa kali kita nggak pakai yang one dose gitu, enggak. Karena pernah dipakai itu jadinya returannya memang banyak sih Bu jadinya gitu. Iya, pakai ya. Jadi yang dipakai yang mana nih? Resep tunggal maksudnya. Yang unit dose dok. Unit dose berarti yang tadi tinggi kan? Kalau unit dose itu tinggi jadi nggak dipakai lagi gitu. Iya, kita pakainya UDD tinggi kan? Jadi kita pakainya yang UDD Bu, yang per hari. Yang per unit. Bukan, jadi setiap per kali beri. Iya. Per kali itu kan, per kali minum berarti sehari berarti 3 kali disiapin. Iya 3 kali. Jadi kakaknya akan naik setiap kali dia untuk siapin gitu dari farmasinya. Iya. Iya, jadi setiap kali ya. Iya, setiap kali. Izin Bu menambahkan Bu. Iya. Iya silakan Pak. Kalau di rumah sakit saya sih memang memfasilitasi tadi yang standar akreditasi. Memang kan dituntutnya UDD ya, unit dose, karena tepat sasarannya, tepat obatnya, kemudian tepat dosisnya. Tapi masalahnya kalau di rumah sakit pemerintah itu adalah tenaganya dan luasan wilayah misalnya. Maka sebenarnya UDD yang dibikin ODD, jadi dia menyiapkan unit, tetapi disiapkan untuk sesuai dengan berapa kali sehari, sehingga petugas sehingga petugas farmasinya tidak ada di sore dan malam di setiap ruangan, ya. Jadi tapi dia terpusat di depo-depo desentralisasi. Ketiga ada tambahan resep atau tambahan obat di tengah hari atau di luar shift pagi. Nah, tapi kalau untuk dispensing ya kita kalau dispensing di rumah saya sudah yang untuk obat pekat dan antibiotik itu memang sudah tersentralisasi. Tapi karena memang
terkendala dengan waktu konstruksi obat yang cuma hanya 1 jam seperti golongan meropenem itu. Nah, itu akhirnya juga susah juga untuk dilakukan sentralisasi, karena ketika sentralisasi untuk persiapan masuk ke ruang dispensing, kemudian mendispensing distribusi itu bisa lewat 1 jam. Maka kadang-kadang untuk di antibiotik yang waktunya pendek itu tetap di desentralisasi juga akhirnya. Tapi pada prinsipnya memang mengakomodir permintaan daripada akreditasi UDD, walaupun di ruangan itu jatuhnya one day gitu. Begitu Bu kalau di rumah sakit saya, Bu. Iya Pak, prinsipnya berarti sama dengan tadi ya di duren sawit ya. Ya kan Bu Vera ya? Iya, sama Bu. Iya, sama ya. Oke. Kemarin yang dari Hermina itu juga sudah menerapkan UDD, memang jadi memerlukan tenaga farmasi yang banyak sekali sih perubahannya dari yang dulunya bukan UDD jadi UDD ya, gitu, pakai desentralisasi, gitu. Pakai desentralisasi juga, gitu. Yang tadinya floor stock itu karena dikelola oleh perawat banyak itu loh kehilangan gitu, kemudian banyak gitu. Jadi pas gitu. kayak jadinya beban ruangannya lumayan banyak sih. Iya, jadi di situ juga anggarannya bocor gitu kan, karena banyak obat yang hilang, obat yang stock out, expired tuh nggak ketahuan karena dikelola oleh perawat. Kan perawat memang kompetensinya bukan tenaga farmasi ya. Nah, setelah dipakai desentralisasi memang jadi membutuhkan tenaga farmasi yang lebih banyak, tapi memang anggaran untuk obat bisa dihemat gitu. Jadi ya, kemudian juga patient safety meningkat sih dengan UDD memang. Ya. Yang penting itu, makanya akreditasi mintanya itu ya. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin sharing di daerah tadi Pak Edi ya tadi ya, itu di daerah ya Pak ya? Saya masih di Jakarta. Jakarta Bu, pusat. Saya di Persahabatan Bu. Persahabatan Bu. Oke, Persahabatan ya. Yang lain yang dari daerah gimana di daerah? Apakah masih pakai sistem lama? Apakah sudah pakai UDD? Kemarin yang kelas yang hari apa sih kemarin nih? Sekarang hari apa ya? Rabu ya. Oh, hari Sabtu lalu itu dari Bengkulu banyak sekali ya, dari Bengkulu. Satu kelas itu ada berapa? Lebih dari 5, 8 atau berapa? Ya. Jadi ini sudah pertemuan keberapa ya? Ketiga ya. Jadi 2 minggu lagi pertemuan kita adalah diisi dengan UTS ya. Soalnya kan sudah saya berikan ya waktu itu ya. Sudah Bu. Ya. Jadi nanti tolong di email ke ketua kelas gitu. Nanti ketua kelas yang email ke saya. Jadi ini udah 30 berapa orang ya? 34 gitu. Sekarang 35 yang hadir, berarti 33 orang ya. 33 itu nanti meng-email ke ketua kelas. Jadi saya hanya menerima 1 email yang isinya 33 jawaban. Gitu. Nah, tolong nama file itu diberi nama dengan nama mahasiswa gitu. Misalnya Bu Leoni ya nama filenya Leoni UTS Logistik Farmasi gitu. Jadi saya bisa gampang nyarinya gitu. Karena sebelumnya itu dikasih filenya namanya UTS Dokter Lili atau UTS jadi Dokter Lili, terus ini punya siapa harus dibuka dulu gitu loh. Jadi agak merepot ya. Jadi saya mungkin scan dulu nih. Semuanya sudah ngumpulin belum ya? Jadi sesuai dengan nama, saya kan ada daftar namanya. Gitu. Kemudian Anda juga harus mengupload di e-learning ya. Jadi saya mengupload soal, kemudian mahasiswa mengupload jawaban gitu. Selain dikirim via email ke saya untuk dinilai. Gitu ya, jelas ya? Kira-kira. Siap, Bu. Kemudian, Baik, ya. Jadi pada hari H, karena Anda sudah membuat jawaban di rumah, sudah dikerjakan di rumah, pada hari H kan nggak perlu mengerjakan lagi ya. Jadi UTS, jadi kita presentasi aja. Nanti saya ini aja beberapa orang itu saya pilih untuk presentasi, bacakan aja Word-nya nggak apa-apa. Jadi kan dikirim ke saya jawabannya Word kan dalam bentuk Word. Nanti dibacakan di Word-nya boleh, tapi kalau ada yang ingin bikin
PowerPoint juga boleh. Jadi tolong dikirim ke saya 1 atau 2 hari sebelumnya jawaban UTS itu. Kemudian nanti saya beritahu yang presentasi pada hari H UTS siapa. Kalau misalnya nggak sempat ya bacakan saja Word-nya. Kalau yang ingin pakai PowerPoint ya silakan, lebih baik lagi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang masih ingin berkomentar atau bertanya? Saya pernah mengirim buku ini nggak ya? Ini ada buku manajemen obat e-book ya, e-book bahasa Indonesia nih dari UGM. Di sini sudah ada EOK sama ROP nih, entry point gitu. Jadi kalau misalnya nanti tidak dikuliahkan bisa dibaca sendiri. Ada stok minimal, stok maksimal seperti itu. Nanti bisa saya kirim. Jadi nanti kalau misalnya untuk apa namanya, ada yang membuat tesis ini, jadi di suatu rumah sakit belum pernah dibuat nilai indeks kritisnya, yang maksud di RSKO apa ya, itu karena di sana belum pernah, jadi dibikin tesis tentang penghitungan dengan nilai kritis ya, indeks kritis, ABC indeks kritis seperti itu. Jadi step-stepnya seperti tadi itu, 3 step aja, nilai investasi dan indeks kritisnya dihitung, kemudian dijumlahkan, ketemulah itu ABC-nya. Ya nggak perlu menghitung-hitung yang lain ya, karena waktu itu di tesis itu menghitung juga ini jumlah obat dalam bentuk tablet berapa, dalam bentuk cair berapa, itu nggak ada gunanya ya. Misalnya salad berapa, itu nggak dimasukkan dalam perhitungan. Jadi kalau pun itu nggak data itu nggak ada juga, indeks kritisnya tetap bisa dihitung ya. Jadi artinya data itu nggak ada gunanya, capek-capek mencari data itu ya. Jadi tesisnya waktu itu berlebihan ya. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang ingin membuat apa namanya tesis terkait dengan logistik farmasi. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, komentar? Sekarang jam 8 kurang nih masih. Kita tunggu 5 menit ya, kalau nggak ada lagi pertanyaan dan komentar dan sharing. Gimana? Ada? Silakan. Cukup, Bu. Cukup. Sudah malam ya. Sekarang hari apa sih? Hari Rabu ya. Udah capek ya. Oke lah ya, kira-kira semua, Bu. Banyak tugas, Bu. Kenapa? Tugasnya paper semua. Banyak tugas. Tugasnya paper. Ya memang begitu ya, namanya juga S2 ya. Ya begitu. Tapi kan kalau di logistik ini kan untuk yang papernya kan hanya satu kelompok aja kan yang diprestasikan tadi. Yang sisanya kan sebenarnya masuk UTS atau UAS ya, memang masing-masing itu ya. UAS nggak tahu nanti UAS deh, kalau UAS apa ininya. Soalnya sekarang nggak mungkin lah apa namanya dikasih UTS atau UAS multiple choice nih 50 apa namanya 50 soal pilihan ganda ya, nggak mungkin ya. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi apa namanya sharing, komentar dan pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, sampai ketemu saat UTS. Ya. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Eli.